Assalamualaikum. Edis mengatakan bahwa satu-satunya seorang nabi atau rasul yang terkena sihir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dulu videonya. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Apa jawabanmu? Coba. Apa? Macet. Dalam video tersebut, secara tegas Edis menuduh Nabi Muhammad adalah satu-satunya seorang nabi yang terkena sihir. Seolah dia akan menyudutkan pertanyaan itu kepada seorang muslim yang awam, agar seorang muslim ini berpikir, oh ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijaga oleh Allah dari godaan atau gangguan sihir dari orang-orang kafir. Nah, sebenarnya pertanyaan dan pernyataan Edis ini sudah diterangkan secara tegas di dalam Al-Quran. Dan bahwa bukan hanya Nabi Muhammad yang dituduh sebagai orang yang terkena sihir, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad, contohnya di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat ke-47. Di sana ada ayat yang menerangkan bahwa tuduhan Nabi terkena sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yaqulu dhalimun. Ingat, idh yaqulu dhalimun, ketika orang-orang zalim berkata, in tattabi'una illa rajulan mashura. Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. Nah, tuduhan ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad dari orang kafir. Orang-orang kafir memang berkali-kali menuduh seorang nabi terkena sihir karena mereka tidak mau akidah dan ajaran yang dibawa oleh para nabi itu tersebar kepada umat. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi besar di kalangan umat Yahudi saat itu juga difitnah oleh kaumnya terkena sihir, dan itu tertera di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 101. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Dalam kata-kata faqala lahu Fir'aun, Fir'aun berkata kepada Musa, ini kata Fir'aun, sesungguhnya aku la'adhunnuka, aku menyangka, sungguh aku benar-benar menduga, ya Musa, wahai Musa, mashura, bahwa engkau terkena sihir. Ini adalah tuduhan Fir'aun kepada Nabi Musa. Jadi, kalau ada orang kafir menuduh seorang nabi terkena sihir, posisi kafir ini sama seperti Fir'aun. Atau tuduhan kepada Nabi Soleh alaihi salam, yang dituduh oleh umatnya bahwa Nabi Soleh terkena sihir. Itu juga diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 153. Di sana diterangkan, qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata, sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang terkena sihir. Nah, kalau kita membahas sihir yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilancarkan oleh seorang laki-laki yang bernama Labid bin Al-Aqsam, maka para ulama membahas tema sihir ini menjadi dua perkara, menjadi dua bab. Nah, ada yang as-sihru alladhi yufsidu aqlan nabi wa aqidatahu wa imanahu wa dzalika mustahil. Ada suatu macam sihir yang dapat merusak akal seorang nabi, dapat merusak akidah nabi, dan dapat merusak keimanan nabi. Dan itu adalah perkara yang mustahil, tidak akan pernah terjadi kepada seorang nabi, karena nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, sehingga mustahil akidah hatinya, keimanannya akan dirusak oleh sihir yang datang dari syaitan, iblis maupun orang-orang kafir. Dan tidak pernah ada di dalam sejarah dan literasi di dalam Al-Quran manapun, mau di dalam hadis, mau di dalam fakta sejarah, dalam literasi Islam, bahwa ada seorang nabi atau rasul terkena sihir lalu akidahnya melenceng, akalnya melenceng, hatinya melenceng, ataupun keimanannya. Tidak akan pernah Anda temukan. Nah, ada sihir di poin yang kedua, yaitu as-sihrul ladzi yaj'alu nabiyyan maridhan fi jasadih wa dzalika mumkin.
Ada sihir yang dampaknya kepada seorang nabi bisa menyebabkan nabi itu sakit. Nah, nabi ini kan manusia. Nabi itu bisa mati, bisa sakit. Maka segala sesuatu yang mungkin terjadi kepada seorang manusia biasa juga terjadi kepada Nabi Muhammad SAW dengan tanpa mengurangi derajat beliau. Perkara-perkara yang terjadi yang tidak dapat mengurangi derajat seorang Nabi. Sehingga ketika itu hanya berdampak kepada badan yang menyebabkan seorang Nabi sakit, itu hal biasa, saudara. Justru kalau kita kembalikan kepada kitab Edis, ya di dalam perjanjian baru, misal kita lihat di dalam Markus 3 ayat ke-20, di sana ada judul, ya ada judul besar yang bernama Yesus dan Belzebul. Belzebul ini iblis ya, semacam setan. Nah, di sana kita baca, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang yang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bayangkan, Yesus dituduh tidak waras oleh keluarganya sendiri. Kata-kata tidak waras ini berarti dampaknya kepada sifat dan perlakuannya. Ini ternyata terjadi kepada Yesus dari ungkapan keluarganya sendiri. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad ketika dituduh begini dan begitu oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, maka Al-Quran secara tegas akan membela. Karena Al-Quran adalah firman Allah, maka Allah yang akan membela Nabi Muhammad SAW tertulis dalam Al-Quran. Tetapi ketika keluarga Yesus mengatakan Yesus tidak waras, apakah ada pembelaan di dalam Bible? Dari firman Tuhan misalnya, dari firman Bapa Allah membela ketidakwarasan Yesus? Tidak ada. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu ayat ke-22-nya diterangkan. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Yesus kerasukan setan. Bayangkan, kesurupan saudara. Dan dengan penghulu setan dia mengusir setan. Jadi Yesus kemasukan penghulu setan yang bernama Belzebul untuk mengusir setan-setan yang lain. Di sana Yesus memberi pembelaan pada dirinya sendiri. Apa kata Yesus? Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka, ayat ke-23-nya, dalam perumpamaan Yesus berkata, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Nah, tuduhan terhadap Yesus terkena sihir, maksudnya kerasukan jin, kesurupan, itu ternyata ada dalam kitab kalian. Lalu Yesus sendiri yang membela dirinya sendiri. Kalau Nabi Muhammad dituduh terkena sihir, dituduh begini dan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membela dengan firman-Nya di dalam Al-Quran. Ini Yesus membela dirinya sendiri, kan gak etis gitu. Nggak etis sama sekali. Berbeda dengan kasus Nabi Muhammad SAW. Kok ada seorang Tuhan dicobai iblis, seorang Tuhan kemasukan iblis? Ini kan sangat lucu sekali, saudara. Bahkan oleh keluarganya sendiri disebut tidak waras. Ternyata tidak ada firman Tuhan yang membela dia dari ketidakwarasan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.